Bikin coach Shin Tae-yong pusing, dua pemain-pemain bintang timnas Indonesia bikin ulah jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, apa yang sebenarnya terjadi? Sedih. Begini kondisi terkini rumput GBK jelang pertandingan timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Ibarat mimpi menjadi kenyataan. Ramalan pelatih legendaris Inggris ini menjadi kenyataan. Kaget sampai tak bisa berkata-kata melihat timnas Indonesia yang sekarang. Sampai lakukan segala cara, 4 pelatih legendaris yang berambisi keras, cegah timnas Indonesia juara Piala AFF 2024. Kabar buruk. 9 pemain timnas Indonesia terancam absen di Piala AFF 2024, Vietnam untung, timnas Indonesia buntung. Mengejutkan, Erick Thohir adakan pertemuan mendadak dengan Shin Tae-yong. Apa yang terjadi? Berikut ulasan lengkapnya. Tapi sebelum itu, tonton videonya hingga selesai, agar kalian tidak gagal paham. Terima kasih Garuda Lovers. Bikin coach Shin Tae-yong pusing, dua pemain-pemain bintang timnas Indonesia bikin ulah jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, apa yang sebenarnya terjadi? Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sedang pusing 7 keliling pada saat ini lantaran dua pemainnya berulah menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bakal menentukan nasibnya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2024 mendatang. Ada 2 laga penting yang bakal dilakoni pada bulan depan, yaitu kontra Irak dan Filipina, yang bakal menentukan jalan timnas Indonesia ke putaran ketiga. Timnas Indonesia hanya memerlukan 3 poin dari kedua laga tersebut untuk mengamankan kelolosan ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, timnas Indonesia bisa lolos sekalipun bermain imbang kontra Irak jika Vietnam gagal mengalahkan Filipina di tempat lain. Kelolosan nampak di depan mata, karena 2 laga kontra Irak dan Filipina bakal dihelat di markas timnas Indonesia, yaitu Stadion Gelora Bung Karno. Shin Tae-yong pun telah memanggil 22 nama untuk memperkuat timnas Indonesia pada ketiga laga yang akan dimainkan pada bulan Juni nanti. Salah satu di antaranya adalah Justin Hubner, yang sayangnya justru membawa kabar buruk menjelang bela timnas Indonesia. Sang bek tengah berusia 20 tahun baru saja membuat masalah di klubnya, Cerezo Osaka, dalam pertandingan kontra FC Ryukyu di J-League Cup 2024, Rabu, 22 Mei 2024, lalu. Pemain kepunyaan Wolverhampton Wanderers itu membuat timnya berjuang setengah mati menghadapi FC Ryukyu, yang sejatinya adalah tim kasta ketiga Liga Jepang. Sebab, Hubner sudah diusir ketika laga baru berjalan 17 menit, akibat pelanggaran sebagai pemain terakhir di lini pertahanan. Beruntung bagi Cerezo, mereka sudah unggul 1-0 berkat gol Yuichi Hirano pada menit ke-6 saat Hubner diusir wasit. Namun, akibat aksi Hubner tersebut, Cerezo Osaka harus mengubah permainan menjadi super defensif demi mempertahankan skor tipis 1-0. Aksi Hubner pun menjadi pembicaraan di Indonesia. Permainan Hubner memang belum matang mengingat usianya juga masih sangat muda, dan itu bisa dimaklumi. Namun demikian, sang pemain berusia 20 tahun tentu perlu memperbaiki beberapa kekurangannya agar bisa menjadi lebih diandalkan timnas Indonesia. Pemain kedua yang bermasalah adalah Elkan Bagot, yang bahkan tidak mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Sang bek tengah berusia 21 tahun tadinya sempat dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di playoff Intercontinental Olimpiade Paris 2024 kontra Guinea. Namun, Bagot tidak merespons panggilan dan timnas Indonesia U23 akhirnya gagal ke Olimpiade Paris 2024 karena kalah 0-1. Masalah mencuat karena Bagot kemudian mengunggah foto dirinya berlibur bersama pasangannya di Maladewa, hanya beberapa hari setelah kekalahan timnas Indonesia U23. Disinyalir, sang pemain Ipswich Town tidak mau memperkuat timnas Indonesia U23 karena sudah telanjur berlibur. Baik Bagot maupun Hubner sama-sama bek tengah. Untungnya, Shin Tae-yong kini punya banyak pilihan di pos bek tengah, meski dua pemainnya bermasalah.
Di skuad timnas Indonesia saat ini, jika Hubner dicadangkan pada laga Irak dan Filipina, masih ada Rizky Ridho, Jai Itzes, Jordi Amat, dan Muhammad Ferrari yang bisa diandalkan. Mengingat Shin Tae-yong lebih sering mengandalkan 3 bek tengah, maka nampaknya Ridho, Itzes, dan Amat bakal menjadi pilihan utama pada 2 laga kualifikasi nanti. Kendati begitu, pilihan tetap berada di tangan Shin Tae-yong. Yang jelas, para supporter timnas Indonesia tetap berharap yang terbaik demi sang Garuda melenggang ke putaran ketiga. Sedih, begini kondisi terkini rumput GBK jelang pertandingan timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta jelang pertandingan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tampak kurang optimal. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Irak dan Filipina di Stadion GBK pada 6 Juni, serta 11 Juni 2024 mendatang. Jelang laga krusial Timnas Indonesia tersebut, sempat muncul kekhawatiran rumput Stadion GBK tidak akan optimal. Pasalnya pada 8 Mei 2024, stadion berkapasitas 77.000 itu digunakan untuk menggelar konser music boyband asal Korea Selatan, NCT Dream. Berdasarkan pantauan dari akun YouTube AVA99 pada Senin, 20 Mei 2024, tampak rumput stadion yang belum seperti semula. Terlihat motif berbentuk panggung di sisi lapangan yang merupakan dampak dari konser musik beberapa pekan lalu. Bagian lapangan yang digunakan untuk panggung itu terlihat masih berwarna kuning, sehingga tidak akan optimal untuk digunakan. Jejak panggung yang awalnya cukup terlihat jelas kini sudah perlahan menghilang. Hanya tersisa beberapa bagian yang masih menguning. Sementara itu, Direktur Umum PPK GBK Hadi Sulistia memastikan perawatan rumput lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta terus dilakukan. Meski sempat digunakan untuk konser, Hadi memastikan sudah ada antisipasi awal dari pihak GBK dengan menutup rumput menggunakan pelindung rumput. Pelindung tersebut ternyata memiliki standar yang tinggi dan digunakan juga untuk stadion berkelas lain, seperti Stadion Wembley di London. Ibarat mimpi menjadi kenyataan, ramalan pelatih legendaris Inggris ini menjadi kenyataan. Kaget sampai tak bisa berkata-kata melihat timnas Indonesia yang sekarang. Ramalan mantan pelatih timnas Inggris kepada sepak bola Indonesia perlahan mulai menjadi kenyataan di tangan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia saat ini sedang bangkit bersama Shin Tae-yong dengan meraih beberapa prestasi yang sangat luar biasa. Lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah membuktikan bahwa timnas Indonesia sedang bangkit. Skuad Garuda juga selangkah lagi lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, timnas Indonesia pun berhasil duduk di peringkat ke-134 dunia, setelah sempat berada di posisi 175 pada 2019 lalu. Di level junior, Indonesia juga sukses meraih posisi keempat Piala Asia U23 2024 sebelum dikalahkan Irak. Semua prestasi tersebut pernah diramalkan oleh mantan pelatih legendaris timnas Inggris, Sven-Goran Eriksson. Pada 2018 lalu, Sven-Goran Eriksson pernah datang ke Indonesia untuk memimpin timnas Filipina dalam ajang Piala AFF 2018. Seusai menahan imbang timnas Indonesia tanpa skor, Sven-Goran Eriksson sempat menyinggung soal masa depan sepak bola tanah air. Berdasarkan pengamatan pelatih berusia 76 tahun itu, Indonesia memiliki masa depan yang cerah. Melihat permainan Indonesia tadi, saya rasa timnas sepak bola Indonesia akan memiliki masa depan yang cerah. Ujar Sven-Goran Eriksson dikutip dari laman resmi PSSI. Saya tidak tahu pastinya mereka menggunakan pemain usia berapa. Tapi saya rasa hampir semuanya pemain muda. Dengan begitu saya bisa simpulkan seperti tadi, ucapnya. Menurut pelatih berkebangsaan Swedia ini, pemain-pemain Indonesia memiliki potensi yang sangat luar biasa. Saya rasa di Indonesia ada banyak pemain bagus. Jadi siapapun pelatihnya, pasti akan bagus juga timnya, katanya. Sampai lakukan segala cara, 4 pelatih legendaris yang berambisi keras, cegah timnas Indonesia juara Piala AFF 2024. 4 pelatih debutan yang berambisi cegah timnas Indonesia juara Piala AFF 2024 menarik diulas.
Ajang Piala AFF 2024 memang akan segera bergulir mulai 23 November hingga 21 Desember 2024. Total, ada 10 tim yang akan ambil bagian di Piala AFF 2024, termasuk Timnas Indonesia. Di ajang itu, Timnas Indonesia tentu saja turut bertekad bertarung memperebutkan gelar juara. Apalagi, skuad Garuda belum pernah menjuarai Piala AFF. Skuad Garuda harus puas dengan status sebagai tim terbanyak jadi runner-up sebanyak 6 kali. Tetapi, langkah Timnas Indonesia untuk meraih gelar juara bisa sulit terjadi. Sebab, sejumlah pelatih debutan berambisi cegah Timnas Indonesia juara Piala AFF 2024. Sejumlah pelatih berstatus debutan karena ini kiprah pertama mereka di Piala AFF. Lantas, siapa saja mereka? Berikut 4 pelatih debutan yang berambisi cegah Timnas Indonesia juara Piala AFF 2024. 1. Masatada Ishii. Salah satu pelatih debutan yang berambisi cegah Timnas Indonesia juara Piala AFF 2024 adalah Masatada Ishii. Dia merupakan pelatih dari Timnas Thailand. Masatada Ishii diketahui baru resmi menjadi pelatih Timnas Thailand pada November 2023. Ajang Piala AFF 2024 pun akan jadi kiprah pertamanya di Piala AFF bersama Timnas Thailand. Jelang dimulainya Piala AFF 2024, Masatada Ishii sendiri memberi sorotan khusus kepada Timnas Indonesia. Bertekad mempertahankan gelar juara, Masatada Ishii pun mewaspadai ancaman skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong. Thailand akan berusaha bertahan di turnamen ini sebisa mungkin, ujar Masatada Ishii, dikutip dari Tien Hong VN, Jumat, 24 Mei 2024. Saya rasa tim ini telah mencapai level berbeda dan akan terus berkembang tanpa kenal lelah. Lanjutnya. 2. Tom Saintfiet. Lalu, ada Tom Saintfiet. Dia merupakan pelatih Timnas Filipina. Dia diketahui resmi direkrut menjadi pelatih Timnas Filipina pada 26 Februari 2024. Dengan begitu, Piala AFF 2024 akan jadi edisi perdananya di ajang Piala AFF. Tom Saintfiet tentunya bertekad membawa timnya meraih hasil manis sehingga siap menjegal para lawannya, termasuk Timnas Indonesia yang akan dihadapi sejak fase grup. 3. Sutomu Ogura. Lalu, ada Sutomu Ogura. Dia merupakan pelatih Timnas Singapura. Sutomu Ogura resmi direkrut pada 1 Februari 2024 menggantikan peran Takayuki Nishigaya. Di pentas Piala AFF 2024, Singapura sendiri akan tergabung grup sulit. Di grup A, mereka akan berhadapan dengan sang juara bertahan, Thailand, lalu ada Malaysia, Kamboja, dan pemenang kualifikasi antara Brunei atau Timor Leste. Meski ada di grup sulit, Sutomu Ogura tentu tetap siap tempur demi membawa timnas Singapura berjaya. Mereka siap menghadapi lawan-lawannya, termasuk timnas Indonesia yang berpeluang dihadapi jika lolos ke semifinal. 4. Kim Sang-sik. Terakhir, ada Kim Sang-sik. Dia merupakan pelatih timnas Vietnam. Dia resmi diperkenalkan menjadi pelatih asal Korea Selatan pada Senin 6 Mei 2024. Dalam debutnya di Piala AFF 2024, Kim Sang-sik punya target besar untuk merebut gelar juara. Dia bahkan tak gentar, meski Vietnam segrup dengan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Memenangkan kejuaraan selalu menjadi tujuan saya di setiap turnamen. Saya tahu banyak lawan yang kuat dan tidak mudah untuk mengalahkan tim manapun, ujar Kim Sang-sik, dikutip dari Soha VN, Jumat, 24 Mei 2024. Namun, jika ada persiapan yang baik, maka timnas Vietnam bisa memenangkan kejuaraan. Selanjutnya, kabar buruk. 9 pemain timnas Indonesia terancam absen di Piala AFF 2024. Vietnam untung, timnas Indonesia buntung. Ada sekitar 9 pemain timnas Indonesia yang berpotensi absen pada pagelaran ASEAN Cup 2024. Sejumlah pemain yang berpotensi absen tersebut berstatus sebagai diaspora atau naturalisasi. Mereka adalah Nathan Choeaon, Ragnar Oratmangoen, Jai Itzes, Tom Haye, Rafael Struijk,
Ivar Jenner, Shane Patinama, Sandy Walsh, dan Justin Hubner. Seperti diketahui, pemain-pemain tersebut berpotensi absen dikarenakan mayoritas bermain untuk tim Eropa. Ada satu pemain seperti Hubner yang membela tim asal Jepang yakni Cerezo Osaka. Akan tetapi, Liga Jepang musim ini baru akan berakhir pada awal Desember mendatang. Sedangkan ASEAN Cup 2024 akan dimulai pada 23 November mendatang. Lagi pula, Hubner kemungkinan besar akan langsung kembali ke Wolverhampton Wanderers. Terkait alasan absen, kemungkinan klub-klub para pemain tersebut tidak akan memberi izin. Sebab turnamen yang dahulu bernama Piala AFF tersebut tidak berada di dalam kalender FIFA. Hal ini jelas akan sangat merugikan bagi tim besutan Shin Tae-yong. Absennya sejumlah nama ini juga mendapat sorotan dari salah satu media Vietnam yakni Soha. Menurut media negeri Naga Biru, lini belakang yang paling terdampak terkait hal ini. Pasalnya, mayoritas pemain yang absen berposisi sebagai bek. Hanya ada nama Haye, Orat Mangoen, dan Struik yang berposisi sebagai pemain depan. Mereka juga memprediksi Shin Tae-yong selaku pelatih kepala akan pusing memikirkan komposisi timnya nanti. Di lini pertahanan yang paling terkena dampak ketika nama-nama tersebut absen di Piala AFF, ditulis Soha dalam laporannya. Pelatih Shin Tae-yong mungkin akan pusing dengan masalah krisis bek saat memasuki turnamen mendatang. Lanjut mereka. Di lain sisi, keadaan ini merupakan keuntungan bagi para pesaing tim Garuda. Terlebih lagi, Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan akan berstatus sebagai tuan rumah saat bersua tim Merah Putih nanti. Kemungkinan besar, duel sengit itu akan dilangsungkan di Stadion Maidin, Hanau, pada 30 November 2024. Tentu saja kesulitan yang dialami Indonesia menguntungkan bagi para pesaing, termasuk Vietnam. Ye Kim Sang SIK dan anak asuhnya memiliki banyak alasan untuk membalas dendam dari lawan mereka. Jelas laporan tersebut. Menjejutkan. Erick Thohir adakan pertemuan mendadak dengan Shin Tae-yong. Apa yang terjadi? Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Jumat, 24 Mei 2024, malam waktu Indonesia Barat. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata, pertemuan malam ini tidak membahas sepak bola sama sekali. Erick Thohir dan Shin Tae-yong melakukan sesi sharing bagaimana cara mendidik anak-anak mereka. Dalam pertemuan ini, Shin Tae-yong hadir bersama sang istri, Cha Yang-jo. Pasangan ini dikaruniai dua orang anak, yakni Shin Jae-won dan Shin Jae-hyuk. Sementara itu, Erick Thohir didampingi sang istri. Erick Thohir dan sang istri berhasil mendidik keempat anak mereka. Di malam ini saya dan Coach Shin Tae-yong makan malam bersama istri kami. Kali ini kami tidak bicara sepak bola, tapi sharing bagaimana mendidik anak-anak kami. Ditulis Erick Thohir di akun Instagramnya, Erick Thohir. Coach STY punya dua anak putra, sedangkan saya punya dua putra dan dua putri. Satu hal yang sama, kami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami. Dilanjut mantan Presiden Inter Milan ini. Lantas, kapan Shin Tae-yong akan memperpanjang kontrak bersama Timnas Indonesia? Kontrak Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia berakhir pada 30 Juni 2024. Sejauh ini, sudah ada kesepakatan verbal antara Shin Tae-yong dan PSSI untuk melanjutkan kerjasama hingga 2027. Namun, pencinta sepak bola berharap segera ada hitam di atas putih di antara keduanya. Terlepas dari itu, Shin Tae-yong dalam waktu dekat kembali memimpin Timnas Indonesia. Rencananya pada 6 dan 11 Juni 2024, Timnas Indonesia akan melakoni dua laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak serta Filipina.